Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dari LPTK UIN Musibah Syekh Nurjati Cirebon, perkenalkan nama saya Istiqaroh, guru akidah akhlak dengan NIM 24811200146. Pada hari ini tanggal 14 Mei 2025, saya akan melakukan praktik video uji kinerja pada kelas 4 dengan tema adab terhadap teman di MI Nurul Islam Sumber Makmur, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Dimulai. Siap, Bro. Mudah-mudahan kita mulai. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, semoga dengan kita berdoa apa yang akan kita pelajari hari ini bisa masuk dengan mudah. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi ini, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kalian. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Gafa. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Zahra, Citra, Siva, Nurfadila, Aska, Anggun, Fadil. Ini lebih banyak kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita ya terhadap bangsa kita. Kita menyanyikan lagu profil Pancasila terlebih dahulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menguraikan pengertian adab berteman dengan baik. Yang kedua, menentukan cara yang benar dalam memilih teman. Yang ketiga, menguraikan adab-adab berteman dengan baik dan menemukan hikmah dalam menerapkan adab berteman. Nah, coba kalian lihat teman sebangku kalian ya. Nah, ya kan?
Nah, siapa siapa di sebelah kalian namanya? Teman. Teman. Namanya bermacam-macam, ada Buddha, ada Citra ya. Apa yang kalian rasakan ketika memiliki teman yang baik? Coba. Saya Bu. Ya, Senang. senang. Terus, Bermain bersama. dengan teman yang baik kita merasa senang, bisa bermain bersama, bisa berbagi makanan ya. Kalau kita mempunyai teman yang baik seperti itu ya. Kemudian, pernahkah kalian merasa tidak nyaman terhadap teman kalian? Saya Bu. Gimana? Pernah? Apa? Suka minta jajan. Oh, soalnya suka minta jajan berlebihan, belum makan sudah minta lagi. Kalian apa? Karena suka mencontek. Suka mencontek ya. Makanya nggak suka sama temennya ya. Makanya kita merasa tidak nyaman dengan teman kita ya. Nah, oke anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tentang adab berteman. Adab berteman tentang pengertian adab berteman. Dalam bahasa Arab ya, adab berarti budi pekerti atau sopan santun. Adab merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan sopan santun dan akhlak terpuji. Teman adalah orang yang dijumpai atau dikenal dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti teman bermain dan teman mengaji ya. Macam-macam adab dalam berteman. Yang pertama, adab dalam berteman dengan teman sebaya. Teman sebaya itu seperti kalian ya. Maksudnya seumuran, beda jauh-jauh dikit ya. Nah, itu dinamakan teman sebaya. Adab dalam berteman bagaimana, Bu? Yang pertama, salam. Nah, maksud dari salam ini apa? Salam di sini kalau bertemu dengan teman mengucapkan Assalamualaikum. Nah temannya harus menjawab juga. Jawabannya bagaimana? Waalaikumsalam. Nah, kemudian yang kedua itu menolong. Maksudnya di sini harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kerjakan tugas boleh, Bu, tolong menolong. Kalau ulangan tidak, Bu, boleh ya. Nah, yang boleh yang bagaimana, Bu? Misalnya ada temannya misalnya sepedanya rusak, kita membantunya ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengejek. Nah, yang biasa itu kalau kalian itu sering-sering mengejek ya. Ya, mengejek itu bagaimana? Mengolok-ngolok. Misalnya memanggil dengan nama yang tidak baik ya. Tidak pada namanya ya. Nah, kemudian selanjutnya tidak sombong. Nah, makna dari tidak sombong kalian tahu? Tahu Kak? Kalau bertemu saling sapa. Ngerti? Nah, saling sapa. Nah, kemudian tidak mencurigai. Dengan apa? Mencurigai misalnya yang belum tentu pasti ya. Nah, kalau mencurigai itu berarti kalian kalau belum pasti timbulnya itu fitnah ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam ada pemaaf.
Kalau ada temannya yang salah, meminta maaf, harus memaafkan, harus saling memaafkan ya. Kalau berbuat salah juga harus meminta maaf dan saling menasehati ya. Menasehati tahu? Misalnya ada teman kita yang berbuat tidak baik, kita menasehati atau mengingatkan. Oh, ini kamu itu kalau mencontek itu tidak bagus. Nah, misalnya contohnya kayak gitu ya. Oh, kamu itu kalau jahil sama temennya itu nanti temennya merasa tidak nyaman loh sama kamu. Kan dinasehati kan? Dalam berteman dengan teman yang lebih tua. Nah, selain teman sebaya itu ada teman yang lebih tua. Nah, apa adab-adabnya ya yang harus kita lakukan kalau kita berteman dengan orang yang lebih tua? Dengan misalnya kalian kelas 4 MI dengan kakak kalian yang sudah MA ya, atau sudah kuliah atau sekelasnya ya. Nah, itu yang pertama harus sopan. Tahu sopan? Tahu. Nah, dia mencontoh sikap yang baik. Makanya carilah teman yang bisa mencontohkan sikap yang baik ya. Kemudian selanjutnya ada menghormati itu bukan hormat, itu bukan ya. Menghormati misalnya orang yang lebih tua berbicara, kita diam dulu, jangan langsung ikut bicara atau memotong pembicaraan. Dengarkan dulu, setelah itu baru beliau sudah selesai, kalian boleh mengutarakan pendapat kalian. Ada berteman dengan yang lebih muda. Nah, berarti yang lebih muda berarti adik kita, walaupun bukan adik kandung. Ya. Yang pertama, kita harus memberi kasih sayang. Kasih sayang yang bagaimana? Kasih sayang yang tulus. Ya. Kemudian yang kedua, membimbing. Membimbing itu kita membimbingnya ke jalan yang baik. Kemudian berbicara sopan. Walaupun dia lebih kecil dari kita, ya, kita harus berbicara dengan sopan. Nah, selanjutnya ada adab dalam berteman dengan teman non muslim. Nah, yang pertama yaitu bersikap objektif, adil kepadanya dan memberikan keadilan selama bukan orang kafir harbi. Orang kafir harbi apa? Orang yang suka memerangi Islam. Kemudian yang kedua, tidak mengganggunya selama bukan kafir harbi. Kafir harbi nanti tahu ya, yang memerangi Islam. Boleh memberi dan menerima hadiah serta memakan makanannya selama itu halal. Tahu kan kita makanan halal dan haram ya? Nah, kalau kita di tempatnya orang non muslim kok dikasih tempe, berarti tempe itu halal kan? Nah, boleh dimakan. Tapi kalau dikasih misalnya apa yang haram? Nah, daging babi kita tidak boleh memakannya karena itu haram untuk agama kita. Nah, kemudian yang nomor 4, menjawab ucapan hamdalahnya ketika bersin dengan perkataan yahdikumullah wa yuslih wa balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi kalau kita itu bersin biasanya hajing, alhamdulillah. Kalau kita mendengarkan beliau hajing ya, bersin,
Dia tidak mengatakan alhamdulillah, tapi kita menjawab saja dengan perkataan yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, kan? Kemudian dengan orang yang non muslim kita harus mendahului salam. Jangan sampai kita didahulunya. Kita bertemu dengan orang yang non muslim, misalnya ini ya. Misalnya ini orang non muslim, ibu ketemu duluan, ibu orang muslim, ini bukan muslim. Ibu duluan harus menjawab assalamualaikum Syifa gitu. Jangan kalian karena ini orang non muslim kalian tidak mengucapkan salam ya. Karena yang baik itu kalian mengucapkan salam dulu orang muslimnya. Nah, selanjutnya itu ada hikmah menjaga adab berteman. Kalau kita menjaga adab-adab berteman dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, ataupun dengan orang yang non muslim, kita akan mendapatkan hikmahnya. Nah, yang pertama apa? Menciptakan persahabatan yang rukun dan damai. Otomatis persahabatan kalian akan rukun dan damai terus. Enggak saling bertengkar ya. Paham? Nah, kemudian selanjutnya disukai banyak orang karena selalu menghargai dan menghormati teman. Kalau kita hormat dengan teman, otomatis teman kita akan banyak yang suka ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan sikap tolong menolong kepada sesama itu ya, bukan sesami, sesama, serta meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, ini ada 3 ini ya, hikmah dalam menjaga adab berteman. Oke, kita explain dulu biar tambah semangat ya. Kayaknya lesu ya. Coba tegaknya tegak badan. Nah, siap. Dengarkan abah ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ibu akan menjadi berapa? 3 kelompok ya. Nah, nanti kalian ibu kasih tugas, kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Kemudian ada kalian diskusikan ya. Setelah itu ada yang presentasi ke depan. Kelompoknya ini kelompok ini. Untuk kelompok 1 ini ya. Nah, untuk kelompok 2 ini, yang kelompok 3 nih ya. Nah, kemudian nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian ya di hasil diskusi kalian ya. Kelompok 1 ya, nih ya. Kelompok 2. Nah, ini yang kelompok 3. Nah, kemudian kalian mulai bekerja. Ayo. Ya. Oke, kalau sudah selesai anak-anak ya, coba yang pertama dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ayo. Dah. Dan salam dulu. Yang berat. Semuanya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ajaran Islam. 2. Carilah contoh perilaku nyata dari sikap berteman di lingkungan sekolah atau rumah. Jawaban. 1. Memilih teman yang baik. 2. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Saling menasehati dalam kebaikan. 1. Piket bersama untuk membersihkan kelas. 2. Membantu orang tua membersihkan rumah. Sudah? Gimana? Bagus? Bagus. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 2. 1. Bunga Citra Dewi, Syifa Nur Fadila, Amin Azahra, Zia Datul Husna. Tugas nomor 1. Buatlah daftar 3 sikap baik dalam berteman menurut agama, menurut ajaran Islam. 2. Carilah contoh perilaku nyata dari sikap berteman di lingkungan sekolah atau rumah. Jawaban nomor 1. Saling menasehati dalam kebaikan. 2. Menjaga amanah dan rahasia. 3. Tidak saling iri dan dengki. Jawaban soal nomor 2. 1. Menolong teman yang mengalami kesulitan atau kecelakaan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gimana? Bagus. Apa tadi? Menolong teman Menolong teman yang mengalami kesulitan atau kecelakaan. kesusahan atau kecelakaan, dan contohnya apa? Contohnya Selain itu apa? menjaga kebersihan lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. 1. Fadil, 2. Angga, 3. Alin, 4. Arifah, 5. Vidya. Tugas 1. Buatlah daftar 3 sikap baik dalam berteman menurut ajaran Islam. 2. Carilah contoh perilaku nyata dari sikap berteman di lingkungan sekolah atau rumah. Jawaban. 1. Tidak saling iri hati dan dengki. 2. Saling membantu dan mengutamakan kepentingan teman. 3. Berbuat baik dan menjaga akhlak. 2. Menghormati guru dan teman dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Piket bersama untuk membersihkan kelas. Oke ya. Jadi piket bersama membersihkan ke kelas. Terus satunya lagi apa? Menghormati guru dan teman dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, menghormati guru dan teman dalam belajar mengajar, karena kita di sekolah. Tepuk tangan. Jadi ya nak, kita belajar tentang ada berteman. Ada berteman dengan siapa? Ada berteman dengan teman sebaya. Kemudian ada berteman dengan yang lebih tua. Kemudian ada berteman kepada yang lebih muda. Dan berteman dengan muslim ya. Yang pertama, kalau kita berteman ya, kita harus apa namanya? Harus mengucapkan salam apabila berjumpa. Kemudian apa tadi selanjutnya? Berkata yang sopan. Ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, nah untuk supaya memotivasi kita supaya tidak membeli teman, nah mari kita menyanyi nyanyian atau lagu Ada Berteman ya. Masih bisa ya Ibu ya. Ibu kasih tahu. Nah, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Ini ada berteman, di dalam pertemanan mari jauhi iba, wajar selalu
tidak mengejek teman, tidak bersikap sombong, tidak berkata kasar pada sesama teman, tidak memukul teman, juga tidak membuli. Buli itu merusak pertemanan. Oke anak-anak, nah lagu Buli tersebut ya, ada pertemuan tersebut itu mengingatkan kita agar kita tidak membuli antar sesama teman ya. Kita harus saling tolong menolong, harus saling apa lagi? Harus saling berbagi ya, harus bersopan santun ya. Paham? Jangan sampai ada bully ya. Lagu tersebut juga menutup pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nah, untuk kertas tugasnya tadi boleh dikumpul. Mana? Ini tugas kelompok berapa tadi? 3. Ini 2. Terus kemudian yang ini kelompok 1. Nah, terima kasih kalian sudah mengerjakannya dengan kekompakan yang bagus. Kalau sudah, kita tutup pelajaran pada siang hari ini ya. Apabila ibu dalam menyampaikan pembelajaran pada saat ini banyak kesalahan, ibu mohon maaf dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.